Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Isa dengan NPM 202021015009, di mana saya akan mempresentasikan tentang kajian anak dengan mata kuliah konseling populasi khusus. Pertama, pengertian anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak ini penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia. Anak yang dikategorikan sebagai kriminal akan diadili di pengadilan khusus yang disebut pengadilan anak. Selanjutnya ada masa kanak-kanak terbagi menjadi masa kanak-kanak awal yaitu usia 2 sampai 5 tahun. Masa kanak-kanak tengah yaitu usia 6 sampai 9 tahun. Masa kanak-kanak akhir yaitu usia 10 hingga 12 tahun. Selanjutnya ada masa remaja, adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Menurut WHO Badan Kesehatan Dunia, masa remaja berlangsung dari usia 12 hingga 24 tahun. Namun jika seseorang sudah menikah pada usia remaja, maka ia tergolong sebagai dewasa. Selanjutnya, masa remaja ditandai dengan berbagai perubahan seperti perkembangan fisik, seperti tumbuh tinggi, berat badan bertambah, muncul jerawat, dan suara pecah. Perkembangan psikis seperti mulai berpikir secara abstrak dan mempertimbangkan gambaran besar. Perkembangan psikososial seperti mulai tertarik menjalin hubungan romantis dan mengeksplorasi identitas seksual. Beberapa ciri khas remaja diantaranya mudah dipengaruhi lingkungan, cenderung melihat kehidupan dengan kacamata merah jambu, mudah kecewa dan sakit hati jika rencana atau tujuannya tidak tercapai, memiliki harapan dan cita-cita yang tidak realistis. Hal negatif yang dapat terjadi pada anak. Pertama, ada pemalu. Salah satu hal negatif yang sering ditemui pada anak-anak adalah pemalu. Anak-anak rasa malu cenderung tertutup, mereka tidak mengizinkan orang lain tahu tentang apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Hal negatif ini sering diartikan sebagai sifat dari anak itu sendiri, padahal sifat itu tumbuh dari bagaimana pola yang diajarkan oleh orang tua dan juga lingkungan. Selanjutnya itu ada cemburu. Anak bisa merasakan cemburu dalam dirinya, seperti cemburu jika memiliki adik karena orang tua lebih cenderung perhatian kepada adiknya. Ada rasa takut. Setiap orang pasti memiliki rasa takut, tak kecuali pada anak-anak.
Rasa takut merupakan contoh hal negatif antara anak satu dengan anak lainnya pasti memiliki rasa takut berbeda. Ada yang takut dipukul, dimarahi, dikurung, dan sebagainya. Selanjutnya itu tidak percaya diri. Contoh hal negatif lainnya yang sering terjadi pada anak-anak adalah tidak percaya diri. Biasanya anak-anak ketika ada sesama yang mengatai fisik tentang kemampuannya. Selanjutnya itu ada layanan BK yang tepat bagi klien anak. Pertama, jenis layanannya adalah layanan orientasi atau yang sering disebut layanan pengenalan. Selanjutnya itu adalah layanan BK yang tepat bagi klien anak. Pertama, jenis layanannya adalah layanan pengenalan atau yang disebut sebagai layanan Layanan orientasi merupakan layanan pengenalan memperkenalkan anak didik pada lingkungan baru yang dimasukinya. Layanan orientasi diberikan sekolah, baik anak didik yang baru mengikuti kelas awal, kelas awal tahun ajaran baru, ataupun anak didik yang baru masuk karena pindahan dari sekolah lain. Kedua, layanan informasi. Adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada setiap peserta didik mengenai berbagai hal yang diperlukan selama proses belajar dan mengajar di sekolah. Ketiga, layanan bimbingan belajar adalah layanan diadakan dalam rangka membantu anak didik dalam mengatasi masalah belajar di sekolah sehingga dapat belajar dengan lebih efektif. Layanan ini sangat penting bagi peserta didik untuk mencapai tujuan belajar dan direncanakan dalam proses belajar mengajar. Keempat, layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah layanan yang diberikan secara individual maupun kelompok yang membutuhkan konseling secara khusus. Selanjutnya itu ada deskripsi klien. Klien adalah seorang anak laki-laki dengan umur 19 tahun. Klien mahasiswa di salah satu kampus swasta di daerah Jakarta Selatan dengan jurusan teknik industri. Klien adalah anak yang lahir dari orang tua yang cukup harmonis, di mana segala hal dalam hidupnya terpenuhi. Klien juga mempunyai sikap yang ramah, baik, rajin belajar, dan rajin beribadah. Selama saya mewawancarai, klien sangat baik dan asik untuk diwawancarai oleh saya. Tetapi klien mempunyai sifat lumayan pemalu. Akan tetapi klien mempunyai banyak teman di kampus maupun di luar kampus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.